Halo YouTube, pada video kali ini, pada malam hari ini, saya ingin memaparkan kepada Anda bagaimana cara mengatasi alergi udara atau alergi angin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Pada malam hari ini, sesuai judul video ini, kita akan ngobrolin tentang alergi udara atau alergi angin ya. Saya sambil baca di Google, ini di depan saya ada laptop. Jadi saya mengingat beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, istri saya itu mengalami biduran. Kalau dalam bahasa Jawa itu bentol-bentol kalau pas sore hari. Jadi kalau pagi hari baik-baik saja, tiba-tiba kalau sore hari itu dia biduran, jadi bentol-bentol seperti digigit nyamuk, tapi jumlahnya banyak, hampir di seluruh tubuhnya gitu. Tapi nanti malamnya hilang. Nah itu saya cari penyebabnya, saya cari literatur dan literasi. Saya menemukan sebuah artikel tentang alergi udara atau alergi angin. Nah kali ini coba saya akan membahasnya. Di depan saya ada artikelnya. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, mungkin barangkali ada di antara teman-teman semua yang mengalami hal yang sama dengan istri saya. Nah banyak yang beranggapan bahwa alergi angin atau alergi udara itu nggak ada. Bahkan banyak juga dokter-dokter yang menganggap bahwa alergi angin itu sebenarnya ya nggak ada. Kan aneh juga ya kalau dipikir-pikir, masa sih ada orang alergi udara, padahal udara itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi mungkin dunia kedokteran itu menganggap itu tidak ada. Kalau menurut saya ini mungkin hanya istilah alergi angin atau alergi udara, itu istilah yang sulit ditemukan pada katanya itu ya. Jadi biduran yang banyak dan sebagainya, kalau kena angin sore atau angin malam tiba-tiba biduran kayak gitu, maka kemudian banyak orang menganggap sebagai alergi angin. Jadi mungkin di dunia medis itu belum dikenal. Nah kawan-kawan, pada kenyataannya ada beberapa orang yang mengalami alergi udara, termasuk pengalaman istri saya ya. Atau alergi angin ini beberapa dapat sembuh secara cepat, dan sebagian besar harus ketergantungan dengan obat-obatan untuk mengatasi gatal ya, karena alergi angin atau alergi udara. Jadi istri saya sempat sekitar sebulan mengalami hal seperti itu kalau nggak salah, sebelum sembuh. Nah teman-teman, di sini letak kepedulian kita terhadap sesama. Salah satu orang yang terdekat saya mengalami alergi udara atau alergi angin, yaitu istri saya. Setelah dicek ke dokter, mengambil kesimpulan bahwa itu memang alergi udara atau alergi angin. Jadi ada seorang dokter yang mengungkapkan seperti itu. Nah, bisa nggak sih alergi angin dan alergi udara itu disembuhkan? Tentunya mestinya bisa ya. Untuk sementara ini, info yang saya dapatkan itu berdasarkan artikel yang saya baca, rata-rata pasien selalu bilang setelah minum obat yang diberikan dokter, gatal-gatal yang timbul sebab alergi itu hilang secara perlahan. Tapi sayangnya keesokan harinya kambuh lagi gatal-gatal dan biduran yang sama berulang. Nah alergi udara atau alergi angin ini kampus tidak pernah memperhatikan waktu. Tapi yang paling sering kalau istri saya sih sore hari menjelang maghrib gitu ya. Kadang-kadang muncul secara tiba-tiba sehingga sangat mengganggu kalau sampai terkena alergi macam ini. Nah sahabat, teman-teman semua, berikut ini ciri-ciri umum orang yang terkena alergi udara atau alergi angin. Yang pertama itu tiba-tiba bermunculan bentol-bentol merah kecil pada kulit gitu ya. Yang kedua, semakin lama bentolnya membesar dan menyebar. Itu persis seperti kena ulat bulu ya. Seperti dulu istri saya juga begitu. Biasanya kalau sampai digaruk itu akan tambah menyebar dan tambah melebar. Teman saya juga pernah waktu SMA itu kena seperti itu.
kayak kena 40 padahal enggak gitu ya. Terus lalu hilang perlahan setelah minum obat dokter. Kalau minum obat anti alergi atau minum obat gatal itu biasanya terus hilang. Terus tapi kambuh lagi tiba-tiba tanpa mengenal waktu. Nah, itu sedikit ciri-cirinya alergi udara atau alergi angin. Alergi udara atau alergi angin itu bukan alergi dingin, karena dia bisa menyerang saat cuaca dingin maupun cuaca panas. Alergi udara atau alergi angin juga bukan alergi makanan atau obat-obatan, karena meskipun makan sudah dijaga tetap saja tetap terkena dan mengalami biduran dan gatal-gatal. Alergi udara atau alergi angin ini bisa menyerang siapa saja, laki-laki maupun perempuan, kelompok usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Jadi mungkin kalau Anda atau mungkin saudara Anda ada yang bisa mengalaminya. Nah, tips untuk mengatasi alergi atau untuk terapi alergi udara atau alergi angin yang saya dapatkan di artikel ya, saya dapatkan di artikel ini. Pertama itu ambil daun kakap, daun sirih yang sudah tua secukupnya, ambil isen atau temulawak secukupnya, terus campur dan ulek keduanya sampai halus, lalu dioleskan ke seluruh bagian yang gatal. Kayak seperti pakai lotion, hand body lotion gitu ya, dioleskan seperti itu. Ini cara herbal yang pertama yang mungkin diajarkan oleh leluhur kita gitu ya. Nah, tips kedua yang bisa Anda coba kalau memang Anda mengalami alergi angin atau alergi udara itu perbanyak konsumsi vitamin C seperti jeruk dan sebagainya. Kalau ada juga buah yang mengandung vitamin C yang besar itu jambu merah ataupun pisang ya. Nah, karena vitamin C ini cukup bagus untuk menetralisir tubuh kita dari yang namanya bibit gatal. Jadi ya itu tips yang kedua. Tips yang ketiga yaitu mengobati alergi udara itu seperti orang tua zaman dulu itu, ambilkan garam kira-kira sekepal, lalu rebus sekepal itu 1 genggam gitu ya, dengan air cukupnya sampai mendidih. Setelah itu tunggu airnya mulai dingin, hangat ya, mulai hangat itu. Setelah itu ambil kain bersih, celupin, terus dipakai deh untuk mengelap bagian-bagian yang gatal. Dan kalau menurut sumbernya, cara pengobatan di atas semua minimal dilakukan 1 hari selama 3 hari, 1 kali selama 3 hari berturut-turut. Nah, yang tips yang keempat untuk mengatasi alergi udara atau alergi angin adalah kita semua tahu bahwa segala bentuk dari seisi dunia ini adalah milik Allah SWT. Nah, yang saya tahu di mana-mana obat yang paling manjur adalah berdoa. Ini tips yang paling ampuh ya, berdoa dan secara sungguh-sungguh ke hadapan Sang Pencipta dan memohon agar diberikan kesembuhan. Nah, itu adalah 4 tips untuk mengatasi alergi angin. Nah, tips tambahan dari saya pribadi, dan itu sudah pengalaman saya terapkan ke istri saya dan alhamdulillah mendapat kesembuhan, itu adalah mengatasi alergi udara atau alergi angin itu bisa dengan mengonsumsi dan memakai produk masak itu ya. Alergi udara atau alergi angin yang sangat mengganggu itu bisa diatasi dengan produk herbal dari PT Natural Nusantara. Nama herbalnya itu NLCT. Ini NLCT. Lalu Grace ini kebalik tadi. Terus yang terakhir adalah Enclo atau Natural Chlorophyllin. Nah, NLCT itu biasanya ini berbahan dasar dari kedelai ya. Nah, biasanya kita konsumsinya 4 kali 1 kapsul, 4 kali sehari 1 kapsul. Nah, untuk Enclo itu kita konsumsinya itu
untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, itu 3 kali sehari 1 sendok. Nah kalau untuk Grace ini adalah antiperspiran ya, untuk mengurangi gatal-gatal kulit akibat bakteri dan sebagainya. Itu bisa digunakan setiap habis mandi gitu ya, digosok ke bagian seluruh tubuh atau bagian tubuh yang mengalami gatal-gatal. Nah jika rutin terus melakukan terapi semacam itu selama 3 hari berturut-turut, lebih afdolnya itu seminggu berturut-turut ya, insya Allah alergi udara atau alergi angin akan sembuh, seperti pengalaman istri saya beberapa tahun yang lalu ya. Nah itulah beberapa tips untuk mengatasi alergi angin atau alergi udara yang ciri-cirinya adalah seperti orang biduran tapi datang tak diundang, pergi tak diantar ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini hanya itu saja. Maaf kalau misalnya videonya belepotan, maklum belum profesional dalam presentasi, tapi semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan Anda yang kebetulan mengalami alergi angin atau alergi udara, saya doakan cepat menemukan kesembuhan. Jangan lupa like video ini kalau memang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat menurut Anda ya dislike juga boleh, bebas saja. Share juga ke teman-teman, ke sosial media Anda, supaya ada orang lain yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan juga subscribe, tekan tombol subscribe-nya di bawah video ini, tombol merahnya, dan juga tekan tombol loncengnya agar suatu saat saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook, karena semua itu gratis.